Ngomongin soal keindahan alam di Ranah Minang memang seolah tidak ada habisnya. Bahkan di antara mereka ada yang mengatakan bahwa Sumatera Barat ini adalah bagaikan kepingan surga yang ada di Pulau Andalas. Nah, di video kali ini saya bakal ngajak kalian menuju ke salah satu destinasi wisata yang gak jauh-jauh banget dari kota Bukit Tinggi. Namanya adalah Danau Maninjau. Jaraknya hanya 30 kilometeran aja dari kota Bukit Tinggi, yang mana ini lebih dekat daripada kita ke Danau Singkarak. Dan setelah berkonsultasi juga, kabarnya sih lebih rekomen ke Danau Maninjau ini. Dan tentunya perjalanan ke Danau Maninjau kita akan melewati jalan yang fenomenal di Sumatera Barat, yaitu Kelok 44. Apakah motor rentalan ini akan sanggup melewati Kelok 44? Kita tonton videonya sampai selesai. Yoi. Lanjut bersama motovlog Bukit Tinggi, teman-teman. Kita langsung aja menuju ke panorama baru. Jam 8.26. Masih keburu lah ya. Jadi dari sini ke panorama baru tuh ternyata dekat, cuma 4 kilo aja. Banyak yang nyaranin ke panorama baru. Kayaknya sih rame ya, soalnya hari Sabtu juga. Dan saya mau isi bensin di sini. Pom bensin agak jauh, jadi kayak si eceran aja deh. Oh iya, tadi saya udah nanya-nanya sama resepsionisnya. Katanya kalau check outnya telat, kalau jam 1 masih gak apa-apa, masih gratis. Coba kalau jam 2 itu tambah biaya 25.000. Terus kalau jam 3 sampai jam 5 itu kena 50.000. Nah, karena saya nanti mau lanjut jam 5 sore, jadi kayaknya saya bakal check outnya agak sorean nanti gitu. Jadi biar ridingnya nih kita gak buru-buru, biar nyantai. Oke teman-teman, ya oren lagi, masih buru lah ya, oren masih dapat lah. Nah ini kita goes to panorama baru teman-teman. Jadi di sini kita ambil kiri, nanti di depan baru belok kanan gitu. Oke. Gila dah emang Bukit Tinggi motovlog, gokil. Nah di sini kita ambil kanan nih, pokoknya ada rumah sakit dah tuh di depan. Nah ini kata si ibunya tadi kalau mau ke panorama Bukit Baru, panorama baru nih bisa naik angkot ini putih kuning. Ini dia lewat panorama baru tapi nggak lewat panorama barunya banget, mungkin nanti harus jalan kaki berapa meter gitu. Mana ya bensin eceran ya? Oh ini nih bensin eceran nih. Isi dulu guys, takutnya nanti lupa kasihkan riding. Oke. Berapa bu pertalite? Berapa? 12. Udah 1 liter aja. Oke. Bu maaf ya, makasih. Oke. 2 bale 12. Sebenarnya agak telat sih ke panorama baru jam segini, karena sudah agak siang. Dan nggak apa-apa lah, yang penting kita pernah ke panorama baru. Sekalian saya pengen cari spot foto yang bagus nih buat foto motor ini, buat thumbnail. Nah ini angkot putih kuning nih tuh. Nah ini kita udah keluar dari pusat kota, nampaknya udah Gapura perbatasan. Wih, ternyata enak juga motor ini. Oh iya, jadi di sini tuh ada 2 danau. Ada Danau Singkarak sama Danau Maninjau.
Nah, saya sih disaraninnya ke Danau Maninjau, teman-teman. Apa kita ke Danau Maninjau kali ya dari Panorama Baru. Tapi kalau Panorama Baru nih misalnya rame, saya skip aja deh. Karena nggak enak, males. Nah, kalau ke Danau Singkarak, kata si bapaknya kemarin itu waktu tempuhnya 1 jam, teman-teman, 1,5 jam kalau naik motor. Kita nanti lewat Padang Panjang, lewat Solok. Oh, nggak lewat Solok, Padang Panjang. Wah, gila di sini udaranya masih dingin nih. Udah jam 8.34 nih. Kalau di Depok udah panas jam segini nih. Tapi sini seger banget udaranya. Wih, rumahnya gila. Rumah bos tuh. Nah, ini banyak angkot hijau di sini. Pasar Bawah, Panorama Baru. Oh, Taman Wisata Panorama Baru 1,2 km. Jadi kalau mau ke Panorama Baru ini bisa naik angkot juga, teman-teman. Tapi angkotnya sampai situ doang tadi. Nggak tahu angkot yang putih kuning itu sampai sana apa enggak. Kita lihat aja nanti. Ini mama habis balik senam kayaknya. Gila. Orang sini panjang umur ya. Keren. Di sini ada SD Negeri 4 Bukit Tinggi ya. Bagus loh, SD-nya luas banget. Oh, ada ini kayak retribusinya tuh di situ. Wah, kalau rame kita putar balik aja deh. Kayak rame sih kayaknya. Kok mager banget kalau sendirian. Oke, teman-teman, nih saya nggak jadi ke Panorama Baru karena rame banget kayaknya tuh. Sampai ada bis-bis gede gitu di situ. Saya kalau tempat wisata rame tuh malas ngerekamnya, nggak leluasa. Jadi kita ke Danau Maninjau aja, kayak jalannya seru. Jaraknya dari sini ke Danau Maninjau tuh 17 km. Itu kayak mungkin dari Depok ke Cilebut Bojong kali ya, Depok ke Bojong. Depok Bogor aja tuh 30 kilo. Yalah, kita ke Maninjau aja, teman-teman. Bagi kalian yang penasaran sama Panorama Baru, mungkin bisa cari-cari aja di YouTube ya, kayak udah banyak juga sih orang yang bikin. Nah, ini kita udah balik lagi di rumah sakit yang tadi. Ini sakit apa namanya deh? Hampir. Rumah sakit apa namanya nih? Lupa saya. Nah, di sini kita ambil kanan, teman-teman. Ntar lu nih kanannya belok kemana nih? Oh, situ bisa ya. Sini juga bisa deh. Oke. Jadi kita bakal ambil jalan tercepat menuju ke Danau Maninjau. Gak tahu udah jalannya kayak gimana, nanti lihat aja dah. Ini rumah sakit Ahmad Mukhtar. Ini kita sekarang sudah berada di Jalan Rifai, Kota Bukit Tinggi. Jam 8.47, suhu udara masih cukup dingin. Nampaknya ini sekitaran 22-an derajat Celcius, teman-teman. Masih asoy. Nah, itu stadion tuh sebelah kanan. Kita di sini belok kanan nih sebentar lagi. Ini ada SD Negeri 2 Percontohan. Rem dia. Nah, di sini kita ambil kanan nih, arah Danau Maninjau. Iya bener, ambil kanan kita. Pical layang. Di sini kayak rame banget ya pical layang tuh. Di pusat kota juga ada kemarin. Pical layang. Oke, nih Geopark Ngarai Siang Bukit Tinggi. Kita langsung disambut dengan jalan yang teduh dan sangat sejuk, teman-teman. Terus kita kayak seperti melewati tebing apa sih? Ini ada goa juga tuh di sebelah kiri. Wah, di sini dingin banget. Lebih dingin dari tadi di atas sana. Karena vegetasinya di sini masih banyak pohon-pohon, tanaman, tumbuhan, teman-teman. Untuk turunan masih aman sih ini, nggak yang curam-curam banget. Nah,
Nah ini kayak ini sesar semongko deh. Sebelah kiri kita nih. Oh itu tuh, atas tuh. Sesar semongko, gila. Berarti kita lewatin bawahnya ini. Gokil loh. Asli. Sesar semongko. Bagus tuh di bawah, kita foto di bawah nanti. Wah, asli kapan-kapan pengen lah bawa motor sendiri ke sini. Enak loh, Bukit Tinggi ini tuh. Coba ya. Ini bagus juga nih di sini. Bisa kita foto di bawah. Oh, di jalan situ bagus tuh. Tekan belusukan ke sana, teman-teman. Oke. Kosong, kita masuk. Wah, ini cakep. Kayak ini ya, Lembah Harau. Buat lu. Iya, mirip-mirip di Lembah Harau. Oh, itu tuh jalannya tuh. Sebelah kiri tadi. Putar balik. Yeps. Yoi. Ini nih, masuk sini. Ini sih. Nah, nah ini dia. Kocak. Coba terbalik kayak gimana gue ya? Foto dulu dah, bentar. Buat thumbnail, Pak. Yoi. Jelek dari arah sana bagus. Balikin motor dulu berarti. Ini ada cafe juga nih, enak banget nih di tengah sawah. Waduh, hidden gem. Kayaknya nih hidden gem ya. Set enak banget nih kafenya. Kayak sih bule-bule yang situ, so ada bir-bir. Wah gila, asik banget ya. Nah, kita putar balik sini aja, teman-teman. Tuh, sono bisa sih. Nah, ini bagus sih sini. Oke. Yaitu Patmori in Bukit Tinggi. Oke. Oke, ini jam 9 pas banget. Kita lanjut lagi, teman-teman. Nah, ini cakep banget deh. Kayak tahu nggak? Kayak ini yang di Naruto tuh, tebing yang ada Hokage-nya. Bisa, Pak. Oke, lanjut. Oke gas. Sudah dapat thumbnail, udah tenang. Nggak tahu ini jalurnya gimana. Nanjak, kayak sih nanjak ya. Nanjak lagi nih. Kuat kan nih motor ya? Harusnya sih kuat, itu banyak juga yang pakai matic boncengan di mari. Harusnya sih kuat. Ini ada Ngarai Cafe. Ngarai itu apa ya? Selamat datang di Kengaraian Sianok. Ini nekat juga ya bangun rumah makan di situ. Apa nggak takut banjir ya? Wah, ini di sini udah nggak terlalu dingin karena udah agak siang juga. Yes, di sini tuh panas tapi gak berasa. Tiba-tiba kulit hitam aja. Bengkel-bengkel aman di sini. SMP Negeri 2 If Kuto 24 Kuto Koto Palanata ngopi di Sianok. Wih, itu bagus banget tuh sebelah kanan juga. Ini tuh sesar ini kan ya, sesar Semongko kan.
Kalau nggak salah dia garis ini sampai ke Lampung teman-teman, sampai ke Lampung Barat sana, ke Taman Nasional Bukit Barisan TNBBS di Lampung. Cuma yang paling kelihatan tuh di sini nih sesarnya. Itulah kenapa di Sumatera, di Jawa tuh banyak gempa, karena banyak sesar. Yang paling jarang gempa itu Kalimantan jarang banget tuh gempa tuh. Jadi kalau kalian mau punya rumah, coba tuh Kalimantan, enak tuh, jarang banget gempa Kalimantan. Tapi ini cakep sih. Wah gila, keren banget. Di Depok nggak ada kayak gini, di Bogor juga nggak ada kayak gini, di Jabodetabek yang view-nya kayak gini di mana ya? Kayak nggak ada yang mirip-mirip gini. Paling Geopark Ciletuh, ya Geopark Ciletuh, Pelabuhan Ratu, Sukabumi, view-nya gini nih. Cuma nggak sebagus ini sih, ini lebih bagus lagi. Nah ternyata yang punya motor ini tuh tour guide teman-teman. Jadi kan saya rental motor ini di penginapannya, di hotelnya. Nah jadi si bapaknya ternyata tour guide yang sering ngebawa turis-turis asing dari Jerman, Prancis, Itali gitu. Nah kemarin saya tanya-tanya, Pak, mending ke Danau Singkarak atau ke Danau Maninjau? Katanya mending ke Danau Maninjau, bagus. Ini airnya jernih banget. Mending ke Danau Maninjau, lebih bagus pemandangannya. Kalau Singkarak biasa saja. Ya udah kita gas. Nih tanjakannya mulai teman-teman. Jadi kalau motor matic tuh dia harus dapat momentum dari bawah kalau nanjak. Jadi jangan kita gaspol, karena kalau di gaspol dia malah ngelos. Jadi kita gas pelan-pelan aja nih gini. Ya yang penting ritmenya tuh pas gitu, jangan langsung dihentak gaspol, itu malah nggak ada tenaga nanti, malah ngempos gitu. Ini kalau motor ini kuat sih, harusnya motor-motor matic zaman sekarang kuat-kuat aja lewat sini, asal drivernya ngerti aja bawanya. Ini ada angkot juga nih, Ngarai Sianok, ini sampai pusat kota nih. Jadi kalau kalian males rental motor, sebenarnya di sini naik angkot pun, naik angkot pun bisa. Cuma ya emang lebih enak naik motor sih, karena angkot di sini tuh kaca filmnya gelap-gelap. Mungkin karena panas kali ya. Kalau siang, setnya udah APV plat kuning, travel apa? Nah, kuat-kuat aja nanjak nih, alhamdulillah. Oke, udah landai lagi jalannya, kita gas terus. Masih nanjak lagi, tapi udah agak landai tanjakannya, cuma panjang tuh sampai sana nanjak. Masih banyak rumah panggung di sini. Rumah apa? Rumah gadang. Yang bikin beda suasananya tuh rumah-rumah tradisionalnya sih. Kalau rumah-rumah baru gini kebanyakan, kalau misalnya banyakannya rumah-rumah baru gitu ya kayak nggak jauh beda lah sama Cisarua gitu-gitu. Tapi kalau rumah-rumahnya tuh masih rumah-rumah tradisional, nah itu tuh yang bikin kental suasana kita di daerah mana gitu. Lagi nih rumah-rumahnya masih rumah-rumah kayu. Masih oke juga ini tenaganya, Vario ini karbu. Sungai Jariang. Yoi, ketemu sang cucu. Wih, ini bagus nih, rumah gadang. Wih, asik banget jalurnya. Kalau mau naik Gojek bisa juga ke sini. Tuh banyak tuh abang-abang Gojek, Grab yang lewat sini.
Vario menolak tua. Yoi. Gokil. Belokan. Saya lebih suka menikmati jalannya teman-teman daripada menikmati tempat wisatanya. Apalagi jalan-jalan kayak gini, aduh gila enak banget sih. Pengen dah ke Samosir sana atau ke Toba. Tuh bagus juga tuh buat riding jalannya. Nah, kapan-kapan lah ya. Apa habis ini? Deket sih dari sini. Dari Bukit Tinggi kalau mau ke Toba tuh kalau nggak salah ada bis NPM, Pangeran, terus ada ALS juga. Kalau mau ke Toba nanti turun di Parapat. Turun Parapat ya itu udah ada Danau Toba tuh. Banyak penginapan di Parapat sana. Cuman ya kita lihat aja. Mungkin kalian penasaran habis ini saya lanjut kemana. Nah, nanti bakal tahu jawabannya. Pasti bakal terkejut sih. Karena ya gitulah. Nah juga random ya. Kemarin saya udah pesen tiket pas ke Aur Kuning teman-teman. Jadi sekalian cari-cari tiket dan ternyata masih ada tiket depan yang kosong. Gitu. Kayaknya sayang ya kalau naik bis di sini duduk di kursi gak duduk di depan tuh sayang gitu. Salting. Pak. Untuk bensin sudah mulai berkurang teman-teman, boros hitungannya ini ya, namanya juga karbu, tapi masih boros Mio ya kayaknya. Mio karbu sobat Pertamina. Ini dia nih angkotnya nih. Hari pasaran tuh rame orang-orang pada bawa dagangannya mau jual di kota Bukit Tinggi. Karena hari Sabtu, Rabu tuh hari pasarannya kota Bukit Tinggi. Jadi pasar-pasar rame setiap hari Sabtu dan Rabu ini. Kita tadi belum ke pasar ya, lihat ya nanti aja deh. Kayaknya sampai siang deh itu ramenya. Tapi kata si bapaknya kemarin motor ini disewa bule, goncengan kuat-kuat aja. Berarti kuat dong ya. Ini bandel juga nih si Rio ini. Oke emang nih. Kayak motor siapa ya Rio ya namanya. Sama lagi hijau warnanya. Untuk tarikan bawah masih oke, cuma tarikan atasnya aja nih yang agak. Enggak, ini tarikan atasnya yang enak, tarikan bawahnya kurang. Kayak gimana gitu tarikan bawahnya. Kalau udah ngebut enak ini motor. Asli. Cuma tarikan bawahnya kurang teman-teman. Sotoy banget gua tarikan bawah. Tarikan bawah tuh, nah kalau kita lagi baru berangkat gitu teman-teman, kayak agak berat ini motor tarikan bawahnya. Memang kalau udah ngebut enak-enak aja. Yoi. Banyak warung makan dengan view yang mantap sekali tentunya. Enak banget nih motoran di sini. Pakai motor ini aja enak loh, apalagi pakai motor yang proper gitu. Kayak mungkin kalian punya NMAX, PCX kah? Wah. Selamat datang di Jorong Panta Nagri Panta Pauah. Oke, tetap ke tujuan kita Danau Maninjau. Wes, mulai turunan lagi. Gokil. Wow, ini turunannya lumayan nih. Jalan Terban. Di situ tuh sana spanduk sih jalan Terban. Terban itu apa ya? Terban terjal kali ya? Turunan gitu kali ya. Wih. Oh. Wah, gila sih ini turunannya. Tapi tuh di bawah aspalnya udah bagus. Oke. Wah, turun kita nih. Kita harus bisa atur-atur pengereman, teman-teman. Nah, kalau motor Matic ini usahain jangan dihilangin banget gasnya, jadi digas dikit aja biar dia ada engine brake-nya gitu. Ya lumayan membantu sedikit lah engine brake-nya. Membantu kinerja rem biar gak ini. Tapi ini turunannya masih aman sih, karena jalannya belok-belok. Jadi nggak terlalu berasa turunannya. Keren.
keren. Ini kalau pagi kayaknya kabut ya di sini. Mungkin bisa jadi ada lautan awan juga sih. Soalnya kan lembah. Kok kita dari atas bisa kali ngeliat lautan awan nih. Kalau pagi dari panorama baru sih itu kayak bisa tuh lautan awan. Matur Maninjau kanan, Padang Luar kiri. Oh di sini tembusannya. Nah ini kiri juga bisa nih ke arah Kota Bukit Tinggi. Tapi lebih muter, tapi jalannya lebih enak, lebih landai. Di sini kita kanan arah Maninjau. Ya udah bagus ini jalannya, udah rame juga. Oke. Ini alhamdulillah banget, nggak dikasih hujan, bener-bener cerah dari kemarin sampai sekarang. Walaupun tadi pagi cuacanya agak mendung. Ya, kita kasih aja nyalip dia di restoran kayaknya. Wah ini ada elep juga deh. Binter. Namanya Binter, nggak tahu tujuan mana, nggak ada trayeknya. Binter tuh kalau di Liwa bintang terang. Dia rutenya dari Danau Ranau ke enggak deh dari Liwa dia. Liwa ke Bandar Lampung. Cuma kalau Binter ini elep di sini, nggak tahu tujuan mana. Oh iya. Biasanya di daerah gini tuh banyak duren nih, tapi nggak tahu nih udah musim apa belum ya. Kalau di Baduy sih udah musim nih sekarang, musim duren. Nah di sini kayaknya belum deh. Saya belum lihat orang-orang jualan duren. Biasanya kalau kalian dari sini ke arah Padang lewat Lembah Anai itu di pinggir jalannya banyak tuh yang jual duren-duren gitu. Cuma nggak tahu musimnya udah musim apa belum. Kalau motornya agak proper sih enak nih dibawa ke Lembah Anai sana. Kalau motor kayak gini was-was juga sih. Takut mogok di jalan. Tapi di sini jarang overheat kayak motor-motor ya, soalnya udaranya dingin juga. Masjid Taqwa, Parit Panjang, matur nuwun. Matur. Wah, ini kayak dikit lagi kita udah sampai di Danau Maninjau nih. Danau Maninjau, sawahnya udah kuning. Widih, ini juga enak banget nih rumah makan nih konsepnya. Wah ini asik banget rumah makan sederhana gitu, menyatu dengan alam. Harga juga worth it, masuk di kantong. View-nya juga mantep. Welcome to Matur. Bensin eceran aman di sini banyak tuh. Ini udah setengah lagi bensinnya, boros banget ya. Apa karena ini kali ya? Takaran tangkinya kecil gitu. Jadi cepat habis dia. Dan jalan nanjak juga sih emang. Jadi boros, apalagi nih belum injeksi. Wah tanjakannya oke, masih kuat, masih aman. Oh Binter tuh, Bukit Tinggi mana tadi tulisan? Wah nggak kelihatan lagi. Nah ini ya ada Binter lagi. Oh Pasaman, Bukit Tinggi Pasaman, Binter ini. Pasaman, Bukit Tinggi. Ini ada kantor Camat Matur. Oh Matur tuh kecamatan tuh ada 300 juga. Lembuk Basung lurus, terlalu Maninjau belok mana nih? Lurus kali ya? Saya kira, oh kita lewat ini teman-teman. Kelok 44 Sumber. Gila, Kelok 44 Sumber nih. Kita lewat. Saya juga belum pernah sih lewat Kelok 44 Sumber. Di sini tuh ada Kelok 44, ada Kelok 9. Nah, kalau Kelok 9 itu kalau ke arah Pekanbaru.
Kita lewat kelok 9 tuh. Nah, kelok 44 ini kalau nggak salah sih nggak ada bis besar yang lewat kelok 44. Bukit Tinggi Lawang. Oh, ada juga tuh L300 nya dari Bukit Tinggi ke Lawang. Nah, Puncak Lawang bagus juga tuh. Salah satu tempat wisata yang terkenal juga di Bukit Tinggi, Puncak Lawang. Anginnya lumayan berasa di sini. Oh, cakep. Nih, kayaknya saya mau isi bensin lagi. Udah setengah lagi bensinnya. Gila, boros banget. Berarti 12.000 tuh dari sana tadi. Arah Panorama Baru sampai sini. Berapa kilo itu? Udah setengah lagi bensinnya udah turun. Oh, ini nih bensin nih. Oke, isi bensin dulu. Berapa pak? 1 liter pak? 13. Baru ngisi tadi udah ngisi lagi. Astaga, baru ngisi tadi udah. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Habis isi bensin tadi 13.000, jadi udah 25.000. Gila. Ini ada Pertasop ternyata di depan sini. Dan toiletnya juga. Ada 300 juga di sini. Tapi nggak tahu itu sampai pusat kota apa enggak. Ada 300 ya. Kayaknya sih sampai ya pusat kota, cuma nggak tahu mungkin dia di pinggiran kotanya aja, udah sampai ke dekat-dekat pasar Bukit Tinggi sana. Ini orang-orang udah pada balik, gue baru berangkat. Satmori banget tuh. Barusan saya ngecek Google Map, dari sini ke Danau Maninjau tuh 10 km lagi, atau sekitar berapa menit tadi ya? 20 menitan. Nah, ini dikit lagi nih kita lewat kelok 44. Seumur umur saya belum pernah sih lewat kelok 44, cuman kalau baca komen tuh banyak tuh yang nyaranin, bang ke kelok 44 bang, cuma nggak ada bis gede yang lewat sana, kebanyakan bis-bis kecil. Oh, kayaknya memang dibuat kelok 44 gitu mungkin memang karena jalannya ini kali ya, turunan terjal atau tanjakan terjal, jadi makanya dibuat kelok yang sebanyak itu biar jadi nggak terjal-terjal amat. Karena kalau dibuat jalan lurus pasti bakal terjal dan bahaya. Nah nih, kita lurus arah Maninjau, Lubuk Basung, kanan arah Puncak Lawang, Palembayan. Puncak Lawang juga bagus tuh. Kita lewat kelok 44 aja teman-teman. Saya baru tahu kalau ini mengarah ke kelok 44. Anjir. Kayaknya mau pakai sarung tangan deh, ini udah agak terik mataharinya, takut belang. Saya kalau udah belang susah balikinnya lagi. Oh, ini kita udah masuk kelok 44 teman-teman. Kita hitung ya. Ini keloknya ada yang jual lumut buat umpan mancing. Ini kelok yang pertama 1, kita hitungin ya. Kelok pertama, terus 2. Apakah benar sampai 44? Wah, ini Danau Maninjau-nya. Gokil view-nya, keren. 3. Oke, ini kelok yang ketiga. Kayak lebih bagus dari atas ini ya ngelihatnya daripada dari bawah sana. Wih. Danau Maninjau. Oke, tadi kelokan ketiga. Bentar, kelokan keempat belum ketemu. Ya, ini kelokan keempat. Oke, belum. Itu nggak terlalu ini, belokannya nggak terlalu patah. Ini ada 300 juga di sini. Nih kelok keempat. Oke, kita sudah memasuki kelokan yang keempat.
Kelok 5. Oh belum. Kita hitung kelokannya tuh yang tajam ya. Kalau yang kelokan ini kita kagak hitung nih. Mana nih kelok 5-nya? Nongol perasaan. Ini mungkin ya kelok 5. Oke, ini kita hitung kelok 5 lah. Nah tadi lumayan tajam dikit tikungannya. Kelok 5 boleh. Kelok 6. Nah ini berkelokan nih karena tajam. Kelok 6 ya kan. Kelok 7. Oke, kelokan ke-7. Wih. Kelok 8. Ini masih ada, wow, masih banyak kelokannya nih. Ya, kita udah berada di kelokan yang ke-8. 9. Tulisannya kelok 37 sih. 9. Dapat ya. Kelok 9. Nih, cakep nih viewnya. Nah, ini baru enak jalannya. Kelok 10. Tapi itu tulisannya kelok 35 di sini. Tuh, kelok 35 ada papannya. Ya, kelok 34 dari sisa 34 kelokan lagi, teman-teman. Ini bagus nih viewnya di sini. Nanti dulu deh. Bagus nih. Perasaan baru makan dah tadi, tapi kok lapar lagi ya. Asli kayak perut kayak kerucuk-kerucuk gitu. Mungkin karena udara dingin juga kali ya, cepet lapar. Oke lah, kayak saya mau cari makan juga di sini. Kayak sampai sini juga udah cukup sebenarnya sih. Karena ya di bawah pasti ya gitu-gitu aja. Nggak yang gimana-gimana, tapi kita coba lah ya ke Danau Maninjau-nya. Ini orang-orang udah pada pulang. Didominasi oleh plat lokal, plat BA. Ini kelok berapa ini kita? Hilang tulisannya. Masih tinggi sekali ini. Tuh. Kelok 28. Oke. Tinggal 28 kelokan lagi menuju bawah.
ibu lagi nunggu angkutan tuh, mau ke pasar juga. Wah gila, masih jauh, masih lama banget ini turunannya nih. Lah ini kelok 24 lagi, tadi udah 24 perasaan. Ada dua 24 nih. Wah, masih jauh banget ya. Di bawah situ tuh. Ini pakai drone cakep sih ini. Iya pakai drone keren banget ini. Kelok 23. Ini ada cafe juga di sini. Sepi. Apa belum buka ya? Wah ini paling parah tikungannya nih. Aduh, jalannya. Kelok 21. Asli ini bis kagak bisa lewat sini sih, bis-bis gede. Truk-truk gede juga nggak bisa lewat ini. Paling canter-canter gitu yang bisa lewat mari. Karena emang nggak dapet di tikungannya. Tuh, ini ada elep juga. Ngeri. Mereka yang nanjak pada ambil haluannya tuh keluar banget. Harusnya ada paugahnya sih di situ. Kelok 16. Kelok 15. Suara apa itu? Kelok 14. Kelok 13. Wits ya. Lubuk Basung Padang. Tuh ada juga tuh Lubuk Basung. Lubuk Basung tuh ke arah Lubuk Basung Padang itu ya. Ada monyet nih. Kiu kiu. Cukurukuk. Ini kelok berapa? 11 nih ya kayaknya nih. Nggak ada tulisannya. Oke, kelok 11 kayaknya. Oke, kita harus menaklukkan ini dulu deh. Kalau pat-pat nih, ntar nanti balik lagi dah. Karena Bukit Tinggi. Soalnya ini kalau mau ke Bukit Tinggi, mau nggak mau kita lewat jalan ini lagi, teman-teman. Kalau ke arah sana lurus itu, kayak ke arah Padang sudah. Iya, ke arah Padang. Kelok berapa ini? Nggak ada tulisannya. Mungkin udah kelok 10. Yuk 10 lagi. Kita berhasil menamatkan kelok 44 Bukit Tinggi. Ya. Kita kalau turun tuh kalau belok agak minggir ya, karena mobil-mobil dia ngambil haluannya pasti agak ke kanan. Dia hati-hati aja. Karena biar kuat nanjaknya, biar gak gasruk. Nih kenapa ini mobil nih? Trouble apa? Oh, pada camping nih. Oh. Oh iya nih, travel nih.
rusak kayaknya, entah pecah ban atau apa. Kayak pecah ban tuh, lagi ganti ban. Belok lagi. Oke, dikit lagi kita berhasil menamatkan kelok 44. Yuhu. Kelok 44. Ini udah kelok keberapa nih? Kagak ada tulisannya. Ini ada pohon durian gede banget nih. Oh iya, belum berbuah. Pantes, belum musim. Ini kelok keberapa pula ini? Kagak ada tulisannya. PT PPR. Kayak setiap kelok tuh kayak ada tubuhnya gitu. Dibangun sama PT apa gitu. Sini ada rest area kecil-kecilan buat dinginin mesin sama dinginin isi pikiran. Oke, bentar lagi kita sudah menamatkan kelok 44. Kita balap saja. Kelok berapa ini? Nggak ada tulisannya. Untuk udara masih dingin di sini, suhu udaranya. Kemungkinan ini 23 derajatan atau 25 lah ini. Wow, ada ini tangga. Oh, kuburan. Ada kuburan di atas itu. Ada tangga. Kelok berapa ini? Ih, udah kelok 1 ini. Lah, udah sampai kita. Yes, kita sudah menamatkan kelok 44, teman. Kita setel dulu lagunya. Yoi. Ya, kita sudah menamatkan kelok 44 Bukit Tinggi. Sekarang saya pengen cari tempat buat nerbangin drone. Nah, ini udah di kotanya nih. Namanya daerah apa ini ya? Belok kanan kita lah ya. Belok kiri bisa juga sih tuh. Kita belok kiri aja lah ya. Belok kiri bisa, Bang. Sungai Batang. Oke teman-teman, saya mau ke pinggiran danaunya dulu. Habis itu baru kita balik. Nanti perjalanan pulang nggak saya record karena jalannya sama aja kayak yang tadi. Tapi nanti saya kabarin nyampe Bukit Tinggi jam berapa buat estimasi waktu. Nih dia nih, sebelah kanan nih. Nah, oh ada pantainya tuh. Danau Maninjau, danau yang tenang dengan air yang sangat jernih. Danau ini terbentuk akibat letusan gunung berapi purba, yaitu Gunung Tinjau, yang meletus pada 52.000 tahun yang lalu. Dan sekarang kita sedang berada di kalderanya Gunung Tinjau purba tersebut. Sayangnya kurang diketahui ketinggian Gunung Tinjau itu berapa mdpl, yang jelas lebih besar daripada Gunung Singgalang.
Danau seluas 100 km persegi ini menempati peringkat ke-11 danau terluas yang ada di Indonesia dengan kedalaman rata-ratanya mencapai 100 meter. Dan tentunya juga danau ini dihuni oleh beberapa spesies ikan. Ikan-ikan ini berasal dari budidaya lokal, tidak terjun langsung dari langit. Bahkan ada spesies ikan asing juga di sini yang berasal dari Thailand. Namanya adalah ikan pantau janggut yang keberadaannya sempat dikhawatirkan karena takut mengganggu keberadaan ikan lokal. Teman-teman, nih jam 10.23 saya mau balik ke Bukit Tinggi. Nanti saya rekam lagi ya kalau udah di kota Bukit Tinggi. Kira-kira bakal sampai jam berapa nih? Oke teman-teman, ini jam 12.15. Akhirnya kita udah sampai lagi di kota Bukit Tinggi. Berarti perjalanan dari Danau Maninjau ke kota Bukit Tinggi ini tuh gak nyampe 2 jam. 1 jam 45 menitan. Dan itu pun udah termasuk istirahat tadi sekitar 30 menit sama nerbangin drone. Jadi kalau dihitung-hitung sih cuma 1 jam lebihan aja dari Danau Maninjau ke kota Bukit Tinggi. Entah kenapa ya, lebih cepet pulangnya sih daripada berangkatnya, karena pulangnya tanjakan. Saya lebih pede tanjakan daripada turunan. Kalau tanjakan kan kita bisa gaspol ya. Terus kalau ada apa-apa kalau pengen ngerem tinggal turunin gas aja, udah bisa melambat kendaraannya. Nah kalau turunan yang bahaya, kalau kita terlalu ngebut takutnya lupa diri, hilang kendali. Wah itu yang bahaya sih. Makanya nanjak ini kita bisa gaspol terus satset. Gak kerasa tadi dari kelok 1 sampai kelok 44 tuh kayak bener-bener gak berasa asli. Beda sama pas turun tuh kayaknya jauh banget. Nah oke, teman-teman, kita lanjut menuju ke Jam Gadang dulu. Jadi kesimpulannya dari Danau Maninjau sampai Bukit Tinggi tanjakannya aman-aman aja. Bahkan si Rio ini motor jadul juga satset banget tadi pas nanjak. Kuat-kuat aja teman-teman, nggak ada yang terjal gimana-gimana. Tapi kalau goncengan nggak tahu ya. Kalau motor gini sih goncengan antara kuat nggak kuat sih. Tapi kalau metik-metik kayak skala speed sih harusnya aman-aman aja. Oke teman-teman, setelah ini saya mau balik ke penginapan. Balik penginapan, beres-beres, rapi-rapi, mandi, keramas. Nah nanti sore baru kita cabut lagi ke Terminal Aur Kuning kota Bukit Tinggi. Nah ini kita udah di pasar bawah nih, Banto Trade Center. Jadi sepanjang perjalanan dari Danau Maninjau sampai ke sini tuh tadi nggak ada SPBU, paling adanya Pertasop aja. Ini harusnya udah jadwal check out sih, tapi saya nambah nanti. Paling katanya sih kena 50 kalau sampai jam 5 sore. Ini di belakang kakot ya, enak banget ya. Nah ada mobil. Nah ini pasar bawah sepi. Ini pasarnya tuh di dalam juga, pasar lereng juga sepi. Nah ini angkot-angkot yang ke Ngarai Sianok tadi nih, dia ngetemnya di sini pasar bawah. Ini siang tapi dingin loh, sejuk udaranya, panas dingin. Udaranya panas dingin. Asik banget sih emang Bukit Tinggi ini tuh. Nah, itu di atas tuh udah Jam Gadang. Nah, kita di sini belok kanan aja, teman-teman. Langsung ke arah Jam Gadang. Ini musola, toilet, Jam Gadang. Di sini parkiran juga ternyata. Jadi kalau kalian mau ke Jam Gadang, parkir motor nih bisa di sini. Paling 3.000. Ya, seperti inilah suasana Bukit Tinggi jam 12:30 siang di hari Sabtu. Rame, karena emang kota wisata. Mirip-mirip Kuningan ya, Bukit Tinggi ini tuh. Mirip Kuningan asli. Ini nasi kapau nih, sebelah kiri rame parah. Rame banget. Tuh, kalau diperhatiin tuh orang sini naik motornya pada pakai helm semua. Emang si polisinya nggak kelihatan, cuma kadang ngejar gitu. Kata si ibu tadi di mana tuh, di rumah makan. Ini polisinya. Jadi kalian kalau mau di sini terus pakai helm. Nah ini dia nih,
Jam Gadang Kota Bukit Tinggi jam setengah 1 siang. Widih, rame banget, ada tukang kopi. Oh enggak deh, nggak terlalu rame ternyata. Sore ramenya nanti. Siang ini masih lumayan sepi. Panas kali ya. Panas. Kita coba kanan. Kita kiri. Oke lah, kalau gitu saya mau off cam dulu. Jadi terima kasih banyak sudah menonton teman-teman, dan sampai jumpa lagi di perjalanan berikutnya. Kita bakal ngebis lagi ke kota selanjutnya, kota yang belum pernah saya singgahi juga sih ini termasuk. Nah, ini di sebelah kiri ada Masjid Raya Bukit Tinggi. Gila, bakal kangen sih ke Bukit Tinggi nih. Kotanya ngangenin. Kenapa ya kota-kota yang udaranya dingin tuh ngangenin gitu. Parkir mobil sampai sini-sini tuh. Buset, gila. Ini saking udah nggak muat nampung wisatawan nih, parkir sampai sini, gila. Darurat lahan parkir. Sebenarnya ada parkiran sih di sana, cuma kayaknya tempatnya kecil, jadi gak sanggup nampung semuanya. Akhirnya pada parkir di sini pinggir-pinggir jalan. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton dan see you in the next trip. Goodbye. Anjay, alay banget ya. Wow, 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 makan siang mana, wow?